Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Hafizoh dari program studi PG PAUD Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah saya lakukan yang berjudul Studi Kasus Perilaku Kekerasan Verbal Orang Tua Terhadap Kepercayaan Diri Anak Usia 5-6 tahun di RW 16 Desa Sukamukti, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung. Dalam latar belakang penelitian saya, Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati agar anak dapat belajar dan dapat diajarkan. Selain itu, Allah tidak menyukai keturunan-keturunan yang lemah, namun harus menjadi keturunan yang unggul, memiliki potensi, dan juga menjadi keturunan yang kuat. Nah, hal tersebut merupakan kewajiban orang tua dalam memberikan bimbingan, pendidikan, dan pembinaan kepada anak, dan anak memiliki hak untuk mendapatkannya karena pada dasarnya pendidikan pertama bagi anak adalah dalam keluarga. Terdapat tugas-tugas perkembangan anak yang harus dipenuhi sesuai dengan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 yang mana menetapkan tentang STPPA atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang isiannya ada 6 aspek perkembangan anak yang harus dipenuhi, yaitu nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan juga seni. Kasus kekerasan verbal di Indonesia sendiri yang telah dihimpun oleh bank.kpai.go.id pada tahun 2011 hingga tahun 2016 terdapat 676 kasus perlindungan anak yang merupakan korban kekerasan di sekolah dalam kategori bullying dan 261 kasus perlindungan anak sebagai korban kekerasan secara psikis dalam kategori ancaman, intimidasi, dan sebagainya. Selain itu, jika dikategorikan dalam gender, terdapat 86,65% kekerasan verbal ini terjadi kepada anak laki-laki dan 96,22% terjadi kepada anak perempuan. Saya mencoba turun ke lapangan sebagai langkah studi awal dan menghasilkan temuan terdapat satu orang anak berinisial F yang mendapatkan kekerasan verbal dari orang tua, khususnya ibu. Rumusan masalah penelitian dalam kasus ini ada 3. Yang pertama, bagaimana latar belakang orang tua F, anak usia 5-6 tahun di RW 16 Desa Sukamukti, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung. Yang kedua, apa saja bentuk kekerasan verbal yang sering diterima F, anak usia 5-6 tahun di RW 16 Desa Sukamukti, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung. Dan yang ketiga, bagaimana kepercayaan diri F, anak yang mendapatkan kekerasan verbal usia 5-6 tahun di RW 16 Desa Sukamukti, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung. Metode penelitian. Pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, studi kasus. Berlokasi di RW 16 Desa Sukamukti, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung. Data dan sumber data yaitu satu keluarga yang memiliki anak berusia 5 tahun dan mendapatkan kekerasan verbal dari orang tua. Teknik dan prosedur pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan juga dokumen yang selanjutnya dianalisis menggunakan yang merujuk pada model Miles dan Huberman. Pemetaan keabsahan data yang digunakan yaitu meningkatkan ketekunan dalam pengamatan, triangulasi data, pengecekan agar mengurangi tingkat kesalahan. Hasil penelitian, anak berinisial F, lahir pada tanggal 21 April 2015, berstatus sebagai anak kandung, lahir normal dan mendapatkan ASI secara eksklusif, memiliki kakak berusia 11 tahun, dan F sekarang bersekolah di MDTA atau Madrasah Diniyah Takmiliyah, lalu tinggi dan berat badan yaitu 100 cm dan 17 kg, warna kulit sawo matang. Secara latar belakang orang tua, yaitu Ibu R berusia 33 tahun, menikah di usia 21 tahun, ibu rumah tangga dan memiliki usaha sampingan, pendidikan terakhir SMA dan memiliki watak keras. Selanjutnya, Ayah Y berusia 39 tahun, menikah di usia 27 tahun, bekerja sebagai buruh pabrik, pendidikan terakhirnya STM, dan memiliki watak keras. Penghasilan keluarga dalam 1 bulan kisaran 4 juta rupiah dengan pengeluaran kurang lebihnya 3.500.000 rupiah, memiliki rumah layak tinggal sebesar 5 kali 12 meter. Pelaku dominan dalam kasus ini yaitu adalah ibu. Bentuk kekerasan verbal yang diterima oleh anak yaitu teriakan, dimarahi, menakut-nakuti, dilabeli ceroboh, lalu juga mengancam anak. Intensitas anak mendapatkan kekerasan verbal yaitu 1-3 kali dalam sehari. Selain kekerasan verbal, ada juga kekerasan fisik yang dilakukan. Yang pertama ada cubitan, ceweran, sentilan, mendorong anak, menarik anak, memukul anak di bagian tangan ataupun kaki, yaitu menutup anak atau memukul ringan di bibir anak ketika anak mengolok-olok orang tua. Perilaku anak ketika berada di rumah, lingkungan sosial anak yang terbatas pada teman atau sebaya yang sudah benar-benar dekat, komunikasi anak dengan orang dewasa sama terbatasnya seperti halnya kepada teman sebaya. Tak berbeda jauh dengan perilaku anak ketika berada di rumah. Anak juga menjadi pendiam ketika berada di sekolah, tidak mencoba untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, mengerjakan tugas sesuai dengan suasana hati dan juga mudah putus asa. Yang kelima, sikap ketika berhadapan dengan guru yaitu menunduk, bersuara pelan, memainkan jari jemari atau mainan yang ada di tangan. Diana Baumrin 1967 mengkategorikan ada 4 macam pola asuh. Yang pertama, demokrasi, otoriter, permisif, dan penelantar. Hasil wawancara, bahwasanya anak sedikit diberikan kesempatan untuk memilih, menentukan, dan mengutarakan keinginannya. Adanya peraturan yang harus anak ikuti, jika tidak akan ada hukuman yang anak dapatkan. Minimnya kebersamaan dalam satu waktu, dan yang terakhir, komunikasi yang sering terjalin hanya satu arah saja. Dapat disimpulkan bahwasanya orang tua ini menerapkan pola asuh yang otoriter, yang mana dalam Stewart dan Koch 1983 dalam Firdo dan Beranda Agensi 2014, bahwasanya pola asuh otoriter itu pola asuh yang berorientasi membangun karakter anak dengan menetapkan standar mutlak yang harus diikuti anak dan biasanya dibarengi dengan ancaman. Kekerasan verbal, bentuk dan dampak kekerasan verbal. Untuk bentuknya sendiri yaitu berteriak, menjerit, mengancam, mengomeli, menggertak, mempermalukan, mencela, dan melabeli. Dampak yang akan ditimbulkan itu menjadi anak yang menjadi agresif, pendiam, menyendiri, menarik diri dari lingkungan, tidak peka terhadap orang lain, kepercayaan diri yang rendah, tegang, dan menunjukkan ketakutan. Faktor penyebabnya ada tiga yang utama dalam studi Nixie 2016, pendidikan, stres keluarga, dan stres orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya anak seringkali diomeli,
ibu yang berteriak, memberikan ancaman, menggertak, dan juga melambeli anak yang ceroboh. Faktornya yaitu minimnya pemahaman orang tua, emosi ibu yang belum terkontrol dengan baik, dan juga situasi dan ekonomi saat ini. Hasil penelitian ketika anak berada di lingkungan sekolah dan di rumah menunjukkan anak lebih menyukai bermain dengan teman yang sudah akrab dan dekat dengannya. Anak menarik diri jika bermain bersama teman yang belum dekat dengan anak, dan anak akan menyapa atau menjawab orang dewasa selain keluarga inti dan juga keponakan ibu R jika sudah kenal lama dan memberikan rasa percaya diri pada anak. 4. Ketika anak berada di sekolah dan berada dalam pembelajaran, anak seringkali kehilangan fokus untuk belajar, suara yang tidak dikeluarkan dengan jelas, wajah yang menunduk, sedikit mengangkat bahu, dan memainkan jari jemari ataupun mainannya. Kesimpulannya, orang tua F menikah di usia yang muda, khususnya ibu yang berusia 21 tahun, dengan pendidikan terakhir sekolah menengah atas, sehingga minimnya pendidikan bagi orang tua dalam mendidik anak. Selain itu, kedua orang tua yang memiliki karakter yang sama-sama keras. Secara ekonomi, situasi dan kondisi ekonomi saat ini menjadikan penghasilan setiap bulan memerlukan tambahan untuk mencukupi pembiayaan di luar panganan. Orang tua menerapkan pola asuh otoriter kepada anak-anaknya, dan dibarengi dengan perilaku kekerasan verbal dan juga kekerasan secara fisik, yang berdampak pada sikap dan perilaku anak yang cenderung diam, senang sendiri, berkawan, berkomunikasi dengan teman, juga orang dewasa yang sudah akrab dengannya, merasa malu dan gugup saat berhadapan dengan guru, dan memperlihatkannya lewat gestur tubuh. Perilaku lain yang diperlihatkan adalah bersuara pelan, menundukkan pandangan sambil menaikkan bahu atau mengalihkan pandangan ke arah luar, dan memainkan jari-jari tangan ataupun mainan yang sedang dipegangnya. Saran yang dapat dikemukakan yang pertama adalah pihak sekolah yang khususnya guru pengajar dapat lebih memperhatikan dan melayani anak didik dengan lebih baik lagi, dengan sesuai dengan perkembangan anak. Pihak sekolah dan khususnya guru mengajar yang menjadi penanggung jawab kelas dapat memperhatikan, memberikan perhatian dan penanganan khusus pada anak-anak yang mengalami kekerasan verbal. Yang ketiga, pihak sekolah dapat memberikan edukasi kepada orang tua melalui parenting class. Dan yang terakhir, setelah adanya parenting class yang diselenggarakan oleh sekolah, orang tua dapatnya berperan aktif dalam memperhatikan tumbuh kembang anak, khususnya perkembangan sosial emosional. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.